Kota Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi dan memiliki berbagai macam tugu yang menjadi ikon Jakarta. Salah satunya Tugu Patung Pancoran. Nggak tahu ya. Nama aslinya nggak tahu. Tahun berdirinya kalau nggak salah ini ya. Kurang tahu. Tahu juga. Kurang tahu. Oh, itu di Jakarta. Patung Pancoran merupakan patung yang populer di Jakarta. Namun sayang, masih banyak orang yang belum mengetahui nama asli dan kisah dari sejarah patung Pancoran ini. Ya, memang nama Pancoran tuh gak jelas. Orang namanya apa, sehingga ada yang bilang patung Superman, ada yang bilang patung Gatot Kaca, atau perwayangan. Tetapi sih sebenarnya namanya patung Dirgantara. Cuma nggak ada pelangnya di situ, sehingga orang yang lewat di situ patung apa udah patung orang terbang. Hampir patung-patung itu tidak ada nama di depannya, tapi sebenarnya nama masing-masing itu ada. Jadi patung yang ada di Pancoran ini namanya patung Dirgantara. Patung yang bernama asli Dirgantara ini dikerjakan pada tahun 1964 sampai 1965. Dibuat oleh Edi Sunarso dari ide Soekarno, Presiden pertama negara Indonesia. Sebelumnya, Bung Karno sudah merencanakan akan membuat patung Pancoran di tahun 60-an. Namun, baru terlaksana di tahun 64. Pada awalnya, sebelum membuat patung yang terbuat dari perunggu, Edi Sunarso membuat model patung Dirgantara yang terbuat dari gipsum. Sampai saat ini, patung model tersebut masih tersimpan di Kantor Konservasi Cagar Budaya, Jakarta Utara. Pembangunan patung perunggu ini menghabiskan total sebanyak 12 juta rupiah pada saat itu dan sempat terhenti di tahun 1965. Karena pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan negara tidak sanggup membayar semua kekurangannya. Pada akhirnya, Presiden Soekarno rela menjual mobilnya untuk menyelesaikan proyek pembangunan patung tersebut. Patung Dirgantara terbuat dari bahan dasar perunggu yang berwarna hijau, mempunyai berat seberat 11 ton, dan tinggi patung sekitar 11 meter. Kemudian untuk pedestalnya terbuat dari cor beton bertulang. Untuk tinggi pedestalnya setinggi 27 meter. Kemudian untuk panjang lengkungannya sekitar 36 meter. Jadi ada yang menarik dari cerita Pak Edi Sunarso ketika ngobrol dengan saya pada tahun 89 atau 90, saya lupa itu. Kata beliau, ini sebenarnya dibuat di Yogyakarta, sudah jadi komplit dan utuh. Tapi ketika dibawa di Jakarta, melewati suatu tempat yang namanya Bekasi. Jembatan Bekasi itu yang sekarang di daerah kota Bekasi ini itu kecil sekali. Sehingga mau nggak mau, bukan jembatan yang dibongkar, tetapi patungnya dibongkar lagi, dipretelin supaya bisa lewat jembatan yang di Bekasi itu. Baru sampai yang di Cawang atau sampai di Pancoran, pada lokasinya dia pasang lagi di las di atas. Itu menarik sekali. Seiring perkembangan zaman, Jakarta semakin modern dan patung Dirgantara pun mulai usang. Pembersihan yang jarang dilakukan membuat semua debu polusi menempel pada patung dan membuat patung terlihat hitam. Dulu pemeliharaan sudah ada ya, dilakukan oleh Dinas Pertamanan, seperti apa tuh,
pemakamannya dan lain. Tapi untuk menyentuh patungnya belum pernah sama sekali. Ya, penanganan itu baru dilakukan oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya tahun 2014. Itu baru. Nggak harus curug semua, memang nanti ada beberapa bahan kimia yang digunakan. Tetapi di dalam konservasi yang dilakukan 2014 berusaha tidak menggunakan bahan kimia terlalu banyak, karena penggunaan bahan kimia juga nanti akan merusak. Jadi kita mengurangi bahan-bahan kimia itu. Memang jeruk nipis kita gunakan untuk melepas karat-karat, melepas debu-debu yang ada di situ. Cukup banyak ya, hampir lebih dari 50 kilo sih lebih. Ya. Tapi tergantung masih nggak cukup ya kita pasang. Tapi jeruknya itu adalah nanti cairannya, bukan jeruknya langsung digosok di dukungan, tapi cairannya dilabur di situ, didiamkan, baru digosok lagi supaya lepas semua partikel-partikel yang nempel di sini. Patung Pancoran memang memiliki makna. Salah satunya menunjukkan kehebatan TNI Udara di Indonesia. Namun saat ini, masih banyak warga yang salah menyimpulkan apa arti dari patung Dirgantara sesungguhnya, termasuk arah menunjuk dari patung tersebut. Sebenarnya nunjuk itu nggak nunjuk. Sebenarnya tuh ide gagasan pertama tuh tangannya seperti begini, itu membawa pesawat. Konsepnya pesawat. Tetapi begitu modelnya jadi, Bung Karno melihat, kok ini kayak jadi mainan, masa Dirgantara bawa mainan pesawat, udah dibuang saja, dibuang. Akhirnya memang setiap pembangunan patung mana saja di Jakarta itu selalu ada isu yang disebarkan di masyarakat. Seperti isunya itu adalah istilahnya desas-desus, rumor kalau bahasa sekarang. Itu memang menuju ke daerah Monas, tapi jangan percaya. Monas karena pada saat itu Indonesia kurang beras. Beras ada di mana? Di Monas. Tapi sebenarnya cerita sih nggak seperti itu. Sampai saat ini, patung tersebut belum pernah diresmikan, karena sebelum patung tersebut selesai dibangun, Bung Karno telah meninggal dunia.